Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo memang mengetahui keterlibatannya dengan keluarga Sing, dan tetua tersebut langsung bunuh diri saat King Ruo mengancam melalui telepati akan melenyapkan semua keluarganya. King Ruo keluar dari villa dengan tampilan Mogu Fengkuang menatap prajurit yang berjaga dengan tatapan tidak bersahabat. "Prajurit, urus mayat tetua Mogu Hai dan Mogu He," ucapnya dengan tenang lalu meninggalkan villa itu lalu pergi ke gerbang klan. Di gerbang klan, seorang murid jaga menatap King Ruo dengan senang. "Kakak, apakah rencananya berjalan dengan sukses?" tanyanya. King Ruo yang menyamar sebagai Mogu Fengkuang menganggukkan kepalanya. "Lalu rencana Ling Er bagaimana?" ucapnya sambil berjalan dengan tenang. "Kakak, aku telah mengambil semua sumber daya yang dia miliki." "Baguslah." Sebelumnya, saat menjelang malam, King Ruo dan King Ling membagi tugas. King Ruo bertugas menangkap Mogu Fengkuang, sedangkan King Ling bertugas mengambil sumber daya yang dimiliki oleh Mogu Fengkuang serta memicu pertempuran antara murid elit yang ditugaskan oleh Fengkuang dan prajurit elit yang berjaga di villa, salah satunya yang memicu pertempuran antara Mogu Yigai dan Mogu Yulin. "Kakak, kemana tujuan kita sekarang?" tanya King Ling. "Menemui Patriark Mogu Hen di Gunung Moguang," jawab King Ruo. "Lalu apa yang akan kita lakukan dengan Patriark Mogu Hen?" "Ling Er, tenanglah, aku ada rencana," sambil terus bergerak ke arah Gunung Moguang. Di dalam lingkungan klan, setelah kejadian penyerangan itu, 5 tetua yang didatangi oleh pasukan elit berkumpul di sebuah ruangan rahasia yang berada di villa tetua Mogu Dingzi. Mereka dengan serius membahas peristiwa penyerangan tersebut. "Cih, Fengkuang keparat itu. Tetua agung yang berpikiran pendek seperti dia, benar-benar tidak layak dengan jabatannya," ucap Mogu Yifu kesal. "Saudara Yifu, berhenti menyebut tetua agung yang bodoh itu. Saat ini fokus kita adalah, bagaimana cara kita membujuk Patriark untuk tidak ikut mendukung klan Luan yang bodoh itu." "Saudara Yu mau benar," ucap tetua Mogu Wangkang. Kelima tetua tingkat tinggi yang mendukung keluarga suci Sin itu terus melanjutkan pembicaraan dengan serius. Mimin geser ceritanya. Di Gunung Jamur, Mogu Hen duduk di kursi kayu sambil memilin-milin jenggotnya. Matanya yang tajam memandang ke arah klan dengan pikiran yang kacau. "Jika saja aku tidak melakukan latihan tertutup, pasti kekacauan ini tidak akan separah ini." 1 minggu yang lalu, saat dirinya baru saja keluar dari latihan tertutup, dia langsung mendapat surat dari Kaisar Dong Xianzai untuk melakukan pengawasan pada setiap orang yang akan datang ke kerajaan Xin. Karena itu adalah titah dari Kaisar, mau tidak mau dia harus melakukannya, tapi yang lebih parah lagi adalah keterlibatan klan Mogu yang ternyata telah mendukung keluarga suci klan Luan. Sus. King Ruo yang menyamar sebagai Mogu Fengkuang muncul bersama King Ling yang telah merubah tampilannya menjadi Mogu Ha. Kedatangan mereka disambut tatapan tajam Mogu Hen. "Patriark, apakah ada yang salah?" tanya King Ling yang menatapnya dengan penuh selidik. "Tidak," ucapnya sambil menggelengkan kepala. "Aku senang jika kalian berdua telah akur. Duduklah." Dengan tenang King Ruo dan King Ling lalu duduk di kursi kayu sederhana yang telah disiapkan. Walaupun demikian mereka berdua menunjukkan sikap seperti orang yang sedang menjaga jarak. "Paman Fengkuang, bicaralah." "Patriark, aku ada sedikit saran. Bagaimana jika Anda memanggil kelima tetua sebelumnya, karena ada hal yang ingin aku bicarakan," ucapnya. Mogu Hen menatap Fengkuang dengan tajam. "Apa yang sebenarnya ingin paman lakukan?" "Patriark, percayalah aku sudah memikirkannya matang-matang. Mohon kesediaan Anda untuk memanggil mereka." Mogu Hen terdiam beberapa saat, lalu meminta seorang pelayan untuk memanggil kelima tetua tersebut. Di dalam villa rahasia,
Pembicaraan Mogu Yumao dan keempat tetua lainnya terhenti saat seorang murid tiba-tiba memasuki ruangan itu. "Yulin, ada apa?" "Para tetua, utusan dari Patriark Mogu Hen mencari Anda sekalian. Suruh dia masuk." Dengan segera, Mogu Yulin keluar dari ruangan itu lalu memanggil utusan Patriark Mogu Hen. Tidak lama kemudian, Yulin kembali bersama murid utusan tersebut. "Para tetua, Anda sekalian diminta Patriark untuk datang ke Gunung Moguang sekarang," ucap murid tersebut dengan hormat. Kelima tetua tingkat tinggi tersebut saling berpandangan, lalu menganggukkan kepalanya bersamaan. "Yulin, kamu juga ikut," ucap Mogu Dingzi sambil bergerak meninggalkan ruangan itu. Di Gunung Moguang, Mogu Hen dan King Ruo serta King Ling saling terdiam. Dengan tenang dan sabar mereka menunggu kedatangan tetua Dingzi dan keempat tetua tingkat tinggi lainnya. King Ruo tampak tenang, tetapi tidak dengan Mogu Hen. Walaupun dia terlihat tenang, tetapi tidak dengan hati dan pikirannya. Tidak lama kemudian murid utusan muncul bersama 5 tetua serta Mogu Yulin. "Cih, ternyata si akal pendek ada di sini," ucap Mogu Yifu dengan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. "Cih, jangan bilang pembunuh ini sudah melapor kehebatannya yang gagal membunuh kita," ucap Mogu Yumao menatap King Ruo yang menyamar menjadi Mogu Feng Kuang. "Duduklah, apakah kalian ingin memperpanjang masalah ini? Tanpa tetua agung melapor, aku sudah mengetahui kekacauan yang telah terjadi," ucap Mogu Hen tegas. Mogu Hen merasa kesal saat melihat keengganan dari wajah para tetua yang tidak ingin duduk semeja dengan Feng Kuang. "Duduklah," ucapnya tegas. Setelah mereka duduk di kursinya masing-masing, Mogu Hen lalu meminta King Ruo untuk berbicara. "Tetua Agung, bicaralah." "Para tetua, aku Mogu Feng Kuang meminta maaf atas kesalahan yang telah kulakukan. Sebelumnya aku benar-benar berpikiran sempit sampai akhirnya aku menyadari, semua yang kulakukan ternyata benar-benar salah." "Feng Kuang, berbicaralah yang tegas. Kami semua sudah tahu pikiranmu itu pendek. Katakan saja apa tujuanmu mengumpulkan kami di tempat ini," ucap Mogu Yifu menyela. "Tetua Yifu, biarkan Tetua Agung menuntaskan pembicaraannya." "Tetua Agung, lanjutkan pembicaraanmu," ucap Mogu Hen menyela. "Saudara, aku memang bersalah karena mengorbankan para murid, dan tujuanku mengundang kalian semua di tempat ini adalah untuk memperbaiki kesalahan itu." King Ruo terdiam beberapa saat, sambil melihat tatapan kebencian dari kelima tetua yang ada di hadapannya. "Apa pandangan kalian pada klan Xin?" Tiba-tiba kelima tetua tersebut saling berpandangan. Klan Xin adalah klan yang kuat. Walaupun klan Xin berhasil dipecah oleh keluarga Suci Xing, tetapi klan Xin benar-benar memiliki akar yang tidak sesederhana yang banyak orang pikirkan. Pihak kekaisaran saja takut pada mereka, lalu mengapa kita begitu bodoh untuk mendukung keluarga Suci Luan, ucap Mogu Wangkang dengan tegas. "Lalu bagaimana tanggapan kalian dengan keluarga Suci Xing dan keterlibatan kekaisaran dalam kasus ini?" Keluarga Suci Xing memang kuat, tetapi apakah dia mampu mengalahkan keluarga Suci Xin? Saat ini keluarga Suci Xin telah didukung oleh keluarga bangsawan Wuming dan keluarga bangsawan Tang, serta 10 klan kecil lainnya. Adapun pihak kekaisaran, mereka bukanlah orang-orang bodoh yang akan mengirim pasukannya dalam jumlah yang banyak untuk menangani kasus ini. Paling-paling mereka mengirimkan pasukan pembunuh bayaran pisau perak, ucap Tetua Yifu. "Patriark, aku juga ingin Anda mengalihkan dukungan dari keluarga Suci Luan pada keluarga Suci Xin," ucap King Ruo tegas. "Feng Kuang, jangan bilang kamu ingin menjebak kami," ucap Mogu Dingzi sambil berdiri. "Saudara Dingzi, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku minta maaf karena telah melakukan kesalahan yang begitu besar, tetapi apa yang kulakukan saat ini benar-benar tulus. Satu hal lagi, aku menyerahkan kedudukanku sebagai Tetua Agung pada Mogu Ha," ucapnya tegas. Tiba-tiba ruangan itu menjadi senyap. "Sudahlah, jangan dibicarakan lagi, kita sudah sepakat dan aku setuju. Aku ingin Tetua Agung tetap dijabat oleh Mogu Feng Kuang. Mogu Ha belajarlah dari Tetua Agung. Dan aku Mogu Hen akan mendukung keluarga Suci Xin."
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan dengan keluarga suci Shin, serta memperbaiki hubungan internal klan mereka. Hubungi Shin Yang dan Shin Dilang, agar kekacauan ini tidak semakin parah. Kalian bertujuh, aku minta untuk segera mengurus hal ini, ucap Mogu Hen tegas. Patriark, kita juga harus mengurus masalah yang baru saja terjadi. Lalu bagaimana dengan keluarga suci Luan? Tenanglah, kekacauan ini biar aku yang mengurus. Yulin, kamu tetap di sini. Baik Patriark, jawab Yulin tegas. Ini sudah pagi, kalian tunggu apa lagi? Ucap Mogu Hen tegas. King Ruo lalu berdiri. Saudara semuanya, mari kita pergi sekarang. Kelima tetua itu lalu menganggukkan kepalanya. King Ruo dan King Ling beserta kelima tetua tingkat tinggi klan Mogu lalu meninggalkan Gunung Muguang bergerak ke istana Tuan Kota. Tujuan mereka adalah untuk bertemu Raja Kota Shin Yang. Dalam perjalanan, King Ruo terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya sedikit gugup. Kakak, ada apa? Tanya King Ling melalui telepati. Ling aku penasaran dengan rupa kakek buyutku, jawab King Ruo sambil tertawa kecil. Tetua Agung Feng Kuang, pembicaraan ini kami serahkan pada Anda, ucap Mogu Yifu tegas. Baik saudara, serahkan saja semuanya padaku, ucap King Ruo. Cukup lama mereka berjalan hingga akhirnya tiba di depan pintu gerbang kerajaan. Prajurit, sampaikan pada Yang Mulia Raja, bahwa kami klan Mogu ingin menghadap. Baik, Tetua Agung Mogu Feng Kuang, serta para tetua, mohon tunggu terlebih dahulu, ucapnya sambil mempersilahkan King Ruo dan rombongannya untuk masuk ke dalam gerbang dan menunggu di depan istana. Tidak lama kemudian, prajurit itu kembali dengan senyum sumringah. Para tetua silahkan masuk, Yang Mulia Raja Shin sudah menunggu di dalam. King Ruo dan King Ling beserta rombongan lalu masuk ke istana itu dengan tenang. Para tetua klan Mogu, selamat datang, silahkan duduk, ucap Shin yang ramah. Ling ternyata dia sedikit tampan, selain itu, tingkat kultivasinya juga cukup lumayan, ucap King Ruo sambil tertawa kecil saat merasakan kebocoran aura Dewa Bumi tingkat puncak dari tubuh Shin Yang. Shin Yang menatap King Ruo beserta utusan dari klan Mogu dengan penasaran. Para tetua, jika boleh aku tahu, ada hal apa yang membawa Anda sekalian mengunjungiku? King Ruo kalau berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Yang Mulia Raja, kami semua adalah utusan Patriark Mogu Hen. Sebelumnya kami mohon maaf karena Patriark Mogu Hen tidak dapat datang secara langsung, karena ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan di dalam klan. Baiklah, Tetua Agung Mogu Feng Kuang, jelaskan tujuan Anda, ucap Raja Shin Yang sambil menganggukkan kepalanya. Yang Mulia Raja Shin Yang, tujuan kedatangan kami adalah terkait fenomena yang sedang terjadi saat ini. Kami klan Mogu menyatakan sikap dan kesetiaan pada keluarga suci Shin, dan terutama pada Anda Yang Mulia Raja, ucap King Ruo dengan tegas. Oh, jika demikian aku sangat senang. Kami keluarga suci Shin menerima dukungan dan persahabatan ini dengan terbuka. Lalu apakah ada lagi yang kalian sampaikan? Ada Yang Mulia, dan ini adalah tujuan yang sangat penting dari kedatangan kami. Oh, jika demikian, apa itu? Yang Mulia Raja, kami diminta langsung oleh Patriark Mogu Hen untuk memediasi dan menyelesaikan ketegangan Anda dengan Pangeran Shin Dilang. Tiba-tiba Shin yang berdiri dari tahtanya. Apakah kalian gila dan memintaku untuk berdamai dengan anak durhaka itu? Yang Mulia Raja, jujur saja aku Mogu Feng Kuang masih tidak mengetahui letak permasalahan yang membuat Anda bersitegang dengan Pangeran Shin Dilang, tetapi jika Anda tidak ingin berdamai dengannya maka aku dapat memastikan bahwa konflik ini akan menjadi akhir dari keluarga suci Shin. Shin yang terduduk, matanya yang tajam menatap King Ruo penuh selidik. Jelaskan padaku, seberapa penting hubungan Shin Dilang dengan akhir dari keluarga suci Shin? Mengapa kalian begitu ingin mendamaikan kami? Yang Mulia Raja, Pangeran Shin Dilang adalah orang yang sangat penting dan kunci keberlangsungan keluarga suci Shin, dan Anda tahu maksudku. Yang Mulia Raja, berdasarkan laporan dan penyelidikan orang-orangku,
Ketegangan ini disebabkan oleh orang-orang dari keluarga suci Sing yang sengaja memperkeruh suasana dan mengadu domba Anda dengan Pangeran Sin Dilang, ucap King Ruo dengan tampilan Feng Guang. Sekali lagi Sin yang terdiam. Kata-kata yang diucapkan oleh King Ruo terlihat jelas dan sangat masuk akal. Tampak tatapan nyalangnya kini sedikit melunak. Yang mulia Raja, aku tidak meminta Anda untuk datang menemui Pangeran Sin Dilang. Aku hanya minta kesediaan Anda untuk memberi waktu padaku dan menunggu kedatangannya di tempat ini, ucap King Ruo. Tetua Agung Feng Kuang, maksud Anda? Tanya Sang Raja Sin. Yang mulia Raja, serahkan padaku. Aku akan membawa Pangeran Sin Dilang untuk menemui Anda dan menyelesaikan ketegangan ini. Kita harus segera menyelesaikan ketegangan ini secepat mungkin karena ini sangat mendesak, jawab King Ruo. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, mereka menunggu jawaban Raja Sin Yang. Kelima tetua dari klan Mogu menatap King Ruo dengan takjub dan heran atas semangatnya yang berapi-api untuk mendamaikan Sin Yang dengan Sin Dilang. Selain itu, mereka juga sangat bingung dengan kemampuan dan gaya bicara Mogu Feng Kuang. Saudara sekalian, sepertinya Feng Kuang benar-benar tulus, ucap Mogu Wangkang berbicara melalui telepati pada keempat tetua lainnya. Kita lihat saja bagaimana dia menyelesaikan masalah ini, jawab Mogu Dingzi dengan tenang. Tetua Agung Mogu Feng Kuang, tugas ini aku serahkan pada Anda. Yang mulia Raja, terima kasih, ucapnya sambil berdiri dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara sekalian, aku akan segera pergi ke Istana Barat untuk menemui Pangeran Sin Dilang. Kalian tunggu aku di sini. Tetua Agung Feng Kuang, apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Tanya Sin yang menyela. Yang mulia Raja, aku merasa kita cukup beruntung karena masih diberikan waktu untuk segera melakukan hal ini. Aku takut jika kita berleha-leha, kita tidak akan bisa lagi memperbaiki situasi yang semakin kacau ini. Jika demikian, kami semua akan menunggu Anda kembali untuk datang ke tempat ini. Setelah pamit dan memberi hormat, King Ruo lalu pergi dari tempat itu sambil membawa King Ling. Aku harap, saudara Feng Kuang dapat membujuk Pangeran Sin Dilang dan membawanya kemari. Ucap Mogu Yumao sedikit melunak sambil menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan oleh pelayan. Sepeninggal King Ruo dan King Ling yang menyamar sebagai Mogu Feng Kuang dan Mogu Ha, kelima para tetua tersebut lalu melanjutkan pembicaraan mereka dengan Sin Yang dengan santai. Perjalanan ke Istana Barat, King Ruo dan King Ling terus melangkahkan kakinya menuju Istana Barat yang merupakan istana markas kemiliteran kerajaan. Kakak, apakah kita dapat membujuk kakek Sin Dilang? Tanya King Ling ragu. Ling kita akan berusaha dan mencoba, jawab King Ruo tenang. Sambil berbincang-bincang akhirnya mereka berdua tiba di gerbang Istana Barat. Berhenti. Wilayah militer. Tunjukkan identitas dan tujuan kedatangan Anda, ucap prajurit jaga. Prajurit, katakan pada Pangeran Sin Dilang, aku Mogu Feng Kuang ingin segera bertemu dengannya, karena ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Oh, Anda tetua agung klan Mogu. Baik, tetua tunggu sebentar. Ucap prajurit tersebut tiba-tiba melunak saat mendengar nama Mogu Feng Kuang. Dengan tenang King Ruo menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian prajurit itu kembali dengan tergesa-gesa. Tetua, Pangeran Sin Dilang sedang tidak ingin diganggu dan menemui siapapun karena dirinya sedang sibuk. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menghampiri prajurit tersebut dan membisikkan sesuatu pada telinganya. Apa? Katakan sesuai dengan apa yang aku bisikan. Baik, sekali lagi prajurit itu lalu kembali ke dalam istana. Kakak, apa yang GG katakan pada prajurit tersebut? Tanya King Ling penasaran. King Ruo tersenyum kecil. Ling aku hanya mengatakan bahwa kita adalah utusan dari Kaisar Dong Xianzai. King Ling tertawa kecil. Apakah GG tidak takut jika kakek Sin Dilang marah? Ling tenanglah. Serahkan saja padaku. Baik, aku percaya GG dapat mengatasinya dengan baik, jawab King Ling sambil tersenyum kecil. Tidak lama kemudian prajurit itu kembali dengan tergesa-gesa. Tetua Agung,
Anda ditunggu oleh pangeran di dalam istana." King Ruo dan King Ling saling berpandangan lalu tertawa kecil. "Baik, prajurit, terima kasih," ucap King Ruo sambil memberikan kantong hitam yang berisi 2000 kristal jiwa. "Tetua Agung, ini," ucap prajurit jaga terkejut. "Ambillah," ucap King Ruo sambil meninggalkan prajurit tersebut yang mematung. Prajurit tersebut merasa tidak percaya dengan apa yang diterimanya. "Tetua Agung Mogu Fengkuang, terima kasih," ucapnya senang. King Ruo dan King Ling memasuki aula istana barat dengan tenang. Kedatangan mereka berdua disambut dengan tatapan tajam Sin Dilang yang merasa telah ditipu. "Tetua Agung Fengkuang, apakah Anda yang dimaksud dengan utusan dari kekaisaran?" tanya Sin Dilang. Pangeran Sin Dilang, "Benar," sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Tetua Agung Fengkuang, apakah Anda menipuku?" Pangeran Sin Dilang, "Kami tidak menipu Anda, tetapi berbohong saja, itu pun karena Anda yang telah membohongi kami terlebih dahulu." "Hais, Tetua Agung yang seperti apakah Anda ini? Lalu Anda pangeran yang seperti apa, sehingga mengabaikan kedatangan kami orang-orang rendahan ini?" balas King Ruo. Sin Dilang terdiam dan tidak berkutik. Dia kehabisan kata untuk menjawab pertanyaan itu, sehingga dia mengalihkan pembicaraan King Ruo. "Baik, jelaskan tujuan kedatangan kalian." "Pangeran, kami berdua mendapat tugas langsung dari Patriark Mogu Hen untuk mendamaikan Anda dengannya yang mulia Raja." "Stop, Tetua Agung Fengkuang, aku tidak ingin mendengarkan Anda membicarakan hal itu lagi," ucapnya memotong kata-kata King Ruo dengan cepat. "Pangeran, jujur aku tidak mengetahui penyebab ketegangan yang telah terjadi antara kalian berdua, tetapi jika Anda meremehkan niat baik kami dan mempermainkan waktu yang singkat ini, aku Mogu Fengkuang dapat memastikan bahwa konflik ini akan menjadi akhir dari keberadaan keluarga suci Sin," ucap King Ruo. Sin Dilang ingin berbicara tetapi tiba-tiba dia menghentikan niatnya dan menatap King Ruo dengan tajam. "Pangeran Sin Dilang, apakah Anda ingin tahu alasannya?" Sin Dilang masih diam tidak bergeming. "Pangeran Sin Dilang, walaupun Anda tidak ingin tahu, tapi aku akan tetap mengatakannya. Saat ini keluarga suci Luan dan keluarga suci Sing sedang berusaha ingin merebut kekuasaan dari keluarga suci Sin. Keluarga suci Luan didukung oleh keluarga suci Qin dan klan bangsawan Sizi serta 5 klan kecil lainnya. Sedangkan keluarga suci Sing, mereka didukung oleh keluarga suci Xiao dan klan bangsawan Muzi serta 8 klan kecil lainnya. Bahkan pihak kekaisaran dengan pasukan pembunuh pisau perak juga telah terlibat." Sin Dilang mematung. "Pangeran, apakah Anda tahu mengapa Patriark Mogu Hen dan Yang Mulia Raja mengutus aku untuk menemui Anda?" Sin Dilang masih mematung berusaha untuk memahami informasi yang baru saja dijelaskan oleh King Ruo. "Pangeran Sin Dilang, Anda adalah kunci dari keberlangsungan klan Sin, karena pada akhirnya, yang tua akan digantikan oleh yang muda. Demikian juga dengan kedudukan Anda saat ini. Anda akan menjadi raja untuk menggantikan yang mulia. Jika pondasi kekuatan Anda dihancurkan oleh konflik ini, bagaimana mungkin Anda akan mampu mempertahankan kekuasaan dan keberlangsungan keluarga suci Sin?" Sin Dilang menghela nafas panjang. "Tetua Agung Fengkuang, ini tentang harga diri," ucap Sin Dilang. "Berbicara tentang harga diri, Anda tidak pantas membicarakannya. Yang Mulia Sin yang adalah seorang raja. Menurut Anda, siapa yang pantas? Apakah dia yang datang ke tempat Anda atau Anda yang datang menemuinya?" ucap King Ruo. Sin Dilang benar-benar terdiam dan tidak dapat berkutik. Matanya yang tajam benar-benar telah melunak. "Pangeran Sin Dilang, masih ada waktu. Mari ikut aku ke istana sekarang. Jika sudah terlambat, jangan pernah menyesal dan menyalahkan waktu," ucapnya sambil berdiri menuju pintu istana. "Kakak, apakah dia akan ikut kita?" tanya King Ling khawatir. "Ling tenanglah. Dia pasti akan menyusul, kecuali kepala dan hatinya terbuat dari batu." Dengan tenang King Ruo dan King Ling terus melangkahkan kakinya. Di istana kota, Raja Sin Yang dan para tetua dari klan Mogu terus melanjutkan pembicaraan mereka. "Yang Mulia Raja, kita harus bersabar,
hal-hal seperti ini memang memerlukan waktu, ucap Mogu Yifu menenangkan Raja Xin yang terlihat mulai gelisah. Benar, kami semua berharap saudara Feng Kuang dapat segera kembali dan membawa hasil yang baik, ucap Mogu Dingzi. Saat mereka sedang berbincang-bincang, seorang prajurit masuk ke dalam istana dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa Xin Dilang telah datang bersama King Ruo dan King Ling. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu berdiri. Mereka saling berpandangan dan menatap ke arah pintu istana dengan perasaan yang berdebar-debar. Saudara Dingzi, ternyata Feng Kuang telah membuktikan dirinya. Saudara Yumao, aku ikut senang, pekerjaan saudara Feng Kuang kali ini benar-benar di luar dugaan kita, dan dia dapat melakukannya dengan baik. Xin yang menatap kedatangan putranya dengan mata berbinar-binar. Kemarahan dan kekacauan dalam hatinya benar-benar telah hilang saat melihat wajah putranya yang datang menatapnya sambil menangis. Ayah, mohon pengampunanmu, ucapnya sambil berlutut dengan hormat lalu bersujud sebanyak 3 kali. Pangeran Xin Dilang, berdirilah. Kita sama-sama salah, karena telah terperdaya oleh ego, oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keluarga kita, ucapnya sambil meraih bahu Xin Dilang dan memintanya untuk berdiri. Ayah dan putra itu lalu saling berpelukan, sehingga menghadirkan perasaan haru pada semua orang yang memandangnya. Kakak, kamu luar biasa, ucap King Ling sambil menatap ke arah King Ruo. Tetua Agung Feng Kuang, terima kasih, ucap Xin yang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Di dalam ruangan itu, Tetua Agung Klan Xin, Xin Song yang baru saja datang menatap peristiwa yang terjadi di hadapannya dengan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal seperti itu dilakukan oleh orang luar. Tetua Agung Feng Kuang, terima kasih, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Ruangan itu menjadi sunyi, karena semua orang tiba-tiba terdiam. Mereka seperti kehilangan kata-kata dan hanya saling berpandangan. Yang mulia Raja, karena Pangeran Xin Dilang telah hadir di tempat ini, sebaiknya kita juga memanggil para pemimpin klan yang mendukung keluarga suci Xin. Kita harus membicarakan strategi ini secepat mungkin dan bergerak sebelum mereka mendahului kita, ucap King Ruo dengan tegas. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu mengarahkan pandangan pada King Ruo. Tetua Agung Feng Kuang, tindakan kita ini akan menarik perhatian keluarga suci lainnya, ucap Tetua Agung Xin Song sedikit khawatir. Tetua Agung Xin Song benar, pertemuan ini dapat kita laksanakan di tempat lain, mungkin di salah satu klan kecil. Bagaimana pendapat Yang Mulia Raja dan Yang Mulia Pangeran? Tanya King Ruo. Tiba-tiba semua orang menjadi serius. Tetua Agung Feng Kuang, aku sangat setuju dengan ide Anda. Dan Tetua Agung Xin Song, Anda benar. Pergerakan kita tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Pangeran Xin Dilang, apa pendapatmu mengenai hal ini? Tanya sang raja tegas. Ayah, karena pertemuan ini akan segera dilakukan, sebaiknya kita menghubungi salah satu klan kecil untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan efektifnya pergerakan ini sebaiknya dilakukan pada malam hari, tetapi para tetua yang ditugaskan untuk menemui para pemimpin klan sudah dapat bergerak saat ini, ucap Xin Dilang. Baik, Tetua Agung Xin Song, pergi ke wilayah utara, dan temui klan Fang Yu, dan tunggu kami di sana. Para tetua dari klan Mogu, Anda sekalian aku tugaskan untuk memanggil para pemimpin klan, ucapnya sambil memberikan lencana klan Xin yang telah ditandai dengan ikatan kain merah. Tunjukkan lencana ini pada para pemimpin klan dan mereka akan tahu. Baik, jawab para tetua tersebut dengan penuh semangat. Lakukan penyamaran, dan malam ini kita harus berkumpul di klan Fang Yu, ucap King Ruo mengingatkan. Setelah mereka selesai membagi tugas, satu persatu para tetua dari klan Mogu dan klan Xin meninggalkan istana. Di dalam ruangan itu kini tersisa King Ruo, King Ling, Xin Yang dan Xin Dilang. Saat King Ruo dan King Ling akan meninggalkan ruangan itu, dengan segera Xin Yang menghentikan langkahnya. Tetua Agung Feng Kuang, tunggu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Dengan segera King Ruo dan King Ling menghentikan langkahnya, dan menatap ke arah Xin Yang. Yang Mulia Raja, silahkan.
Wajah Raja Xin Yang dan Xin Dilang tiba-tiba berubah serius dan menatap ke arah King Ruo dan King Ling dengan tajam. King Ruo dan King Ling yang melihat tatapan tajam Xin Yang dan Xin Dilang duduk dengan tenang. "Tetua Agung Feng Kuang, siapa Anda sebenarnya?" tanya Xin Yang dengan tegas. "Ayah, apa maksud pertanyaan Anda?" tanya Xin Dilang terkejut. Sebelumnya dia berpikir bahwa yang akan ditanyakan oleh ayahnya adalah, mengapa klan Migu tiba-tiba mendukung keluarga sucinya. Ternyata pertanyaan itu jauh sekali dari apa yang dipikirkannya. "Yang mulia Raja, maksud Anda?" tanya King Ruo. "Tetua Agung Feng Kuang, aku tidak yakin itu adalah Anda, karena aku sangat mengetahui sifat dan watak Tetua Agung Feng Kuang. Dia adalah orang yang sangat loyal dan setia pada keluarga suci Luan. Lalu bagaimana mungkin dia bisa tiba-tiba berubah haluan dan mendukung keluarga suci kami?" King Ruo dan King Ling saling berpandangan. "Kakak, apakah mereka telah mengetahui penyamaran kita? Tapi aku rasa tidak." "GG, apa yang harus kita lakukan?" "Ling tenanglah, serahkan saja padaku." King Ruo mengarahkan pandangannya pada Xin Yang. "Yang mulia Raja, apakah Anda meragukan dukungan kami?" "Aku tidak meragukan dukungan klan Mogu, tapi aku meragukan identitas Anda. Aku Xin Yang adalah orang yang selalu berkonflik dengan Tetua Agung Feng Kuang, tapi bagaimana mungkin Anda bisa tiba-tiba mengubah haluan dan mendukung kami bahkan berusaha mendamaikan kami berdua?" "Yang mulia Raja, dalam kekacauan ini, kami memiliki alasan yang jelas, yaitu supaya klan kami dapat selamat. Walaupun dua klan suci dapat melakukan kekacauan, tetapi klan Xin adalah yang terkuat, dan kami tidak ingin kekuatan yang sudah dimiliki itu terpecah." "Nak, sudahlah. Tunjukkan siapa dirimu. Mungkin orang lain dapat kamu tipu melalui penyamaranmu yang begitu sempurna ini, tetapi tidak dengan diriku. Kamu lihat kristal hijau yang ada di bawah kursimu itu adalah kristal keluarga suci Xin. Sebelumnya aku tidak memperhatikan kristal hijau itu dengan seksama, tetapi aku akhirnya menyadarinya," ucap sang raja menjelaskan. King Ruo dan King Ling saling bertatapan dan terlihat bingung. "Maksud yang mulia, Nak, giok hijau itu disebut dengan giok Seng Zhang yang berarti telapak suci. Coba kamu perhatikan kursi yang kamu duduki dengan yang ditempat oleh Mogu Ha, giok hijau yang ada di kursinya tidak bersinar. Itu berarti dia tidak memiliki garis keturunan klan suci Xin." King Ruo memperhatikan giok yang diduduki oleh King Ling yang ternyata memang tidak bersinar, sedangkan giok yang berada di bawah kursinya terlihat bersinar. Giok hijau sebesar kepalan tangan orang dewasa yang menempel di bawah kursi yang diduduki oleh King Ruo dan King Ling memang terletak di tempat yang tersembunyi, sehingga jika tidak diperhatikan secara seksama, pantulan cahaya hijau yang dipancarkan akan sulit diketahui. King Ruo terdiam dan tidak bisa berkutik, lalu menatap ke arah King Ling. "Ling bagaimana?" ucap King Ruo berbicara melalui telepati. "Aku serahkan semuanya pada GG," ucap King Ling. King Ruo terdiam beberapa saat, lalu berlutut di hadapan Xin Yang dan Xin Dilang, yang diikuti oleh King Ling. "Hormat pada kakek buyut Xin Yang dan kakek Xin Dilang." Sambil bersujud sebanyak 3 kali lalu mengubah tampilan wajahnya, Xin Yang dan Xin Dilang sampai berdiri. "Nak, siapa kalian sebenarnya?" kata mereka bersamaan. Mereka berdua begitu terkejut. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda yang sangat tampan dengan wanita yang sangat cantik. "Kakek buyut, aku King Ruo dan istriku Duan Ling," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Apa?" Xin Yang dan Xin Dilang mundur beberapa langkah. "Kamu King Ruo itu?" tanya Xin Dilang dengan tatapan penuh selidik. "Benar," jawab King Ruo sambil menunjukkan lencana giok berwarna biru dengan gambar gunung emas yang dilingkari naga ungu. Dengan segera Xin Yang dan Xin Dilang hendak berlutut, tetapi tindakan itu segera dihentikan oleh King Ruo. "Kakek buyut, jangan pernah berlutut di hadapanku, karena itu tidak pantas dilakukan oleh leluhurku," ucap King Ruo tegas, sehingga membuat kedua orang itu terheran-heran. Dengan segera Xin Yang meminta King Ruo untuk berdiri dan duduk pada kursi. "Wakil pemimpin puncak,
penguasa dari barat. Xin yang begitu kebingungan untuk memanggil King Ruo. "Panggil aku King Ruo saja," ucap King Ruo tenang. Mereka berdua masih kebingungan untuk memanggil King Ruo, karena mereka masih belum mengetahui garis keturunan yang dimiliki King Ruo. Jika aku boleh tahu, siapa Anda sebenarnya, dan bagaimana Anda bisa memiliki hubungan dengan klan kami?" tanya sang raja. "Kakek buyut, apakah Anda masih mengingat peristiwa puluhan tahun yang lalu?" "Maksud Anda?" tanya Xin Dilang penasaran, dengan jantung yang seperti mulai dikocok. "Apakah kakek buyut sudah lupa dengan seseorang yang jatuh cinta dengan pemuda dari barat?" Lalu siapa kamu sebenarnya?" "Aku cucunya," jawab King Ruo tenang. "Kamu cucu Xin Hye putriku." "Benar," jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Tanpa berkata-kata, Xin yang turun dari tahtanya lalu menghampiri King Ruo dan memeluknya dengan erat sambil menangis. "Oh putriku Xin Hye, aku melihat cucumu, aku bertemu cucumu," ucapnya sambil terseduh-seduh. Rasa sedih, haru dan penyesalan yang begitu luar biasa berkecamuk dalam dadanya. "Ruo, apakah putriku masih hidup?" ucap sang raja sambil mengusap air matanya dan menatap King Ruo dengan lekat. Dengan tenang King Ruo menganggukkan kepalanya. Xin yang mengarahkan pandangannya pada Xin Dilang yang sedari tadi menatap mereka sambil meneteskan air matanya. "Ruo, ucapnya sambil memeluk King Ruo dengan hangat. "Kamu sungguh luar biasa. Ternyata darah kakakku mengalir dalam nadimu. Aku harap kamu tidak searogan dia," ucap Xin Dilang sambil menatap King Ruo dengan lekat. "Aku rasa kakek Dilang telah mendengar sedikit reputasiku," ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Xin yang lalu meminta King Ruo dan King Ling untuk duduk di sampingnya. "Ruo, kakek buyut minta maaf." Tiba-tiba matanya menjadi nanar, pikirannya terbayang pada putrinya Xin Hye. "Ruo, apakah kamu tahu kisahnya?" "Sedikit," jawab King Ruo pelan. "Ruo, aku sangat merindukan nenekmu, tapi apa daya, kesalahpahaman itu terjadi, dan tidak dapat diperbaiki. Kakek buyut, jika aku tidak melewati kekaisaran Dongnan, aku mungkin tidak akan tahu bahwa leluhurku ada di sini." Bahkan nenek Xin Hye juga tidak pernah sama sekali menceritakannya pada kami keturunannya. "Ruo, wajar jika dia tidak menceritakannya, karena itu adalah aib dan kepahitan kisah hidupnya. Saat itu nenekmu memang telah aku jodohkan dengan Kaisar Dong Xianzai, tetapi itu karena aku tidak tahu jika dia telah jatuh cinta dengan kakekmu, bahkan saat itu aku tidak tahu nama kakekmu itu. Pada saat malam perjodohan, nenekmu meninggalkan klan dan membawa giok jiwanya." Xin yang mendesah. "Ruo, Kaisar Dong Xianzai saat itu sangat marah. Tanpa sepengetahuan kami, Dong Xianzai memerintahkan pasukan pembunuh bayaran pisau perak untuk memburu nenekmu, dan menyebarkan kebohongan bahwa kami yang telah melakukannya," ucap Xin Dilang sedih. "Ruo, aku senang dia masih hidup. Aku bahkan sangat bangga padanya yang telah memiliki cucu yang sangat hebat," ucap Xin yang bangga. "Ruo, kakek buyutmu bahkan tidak pulang ke klan selama bertahun-tahun demi mencari putrinya," ucap Xin Dilang sedih. King Ruo terdiam beberapa saat. "Kakek buyut, ini semua tentang kesalahpahaman. Jika aku bertemu dengan nenek Xin Hye, aku akan menjelaskan hal ini padanya, tapi aku perlu bantuan kakek buyut untuk melakukannya." "Ruo, bantuan yang seperti apa yang kamu perlukan?" Kakek buyut, aku hanya perlu beberapa tetes darah kalian." "Baik." Tanpa menunda, ayah dan anak itu lalu mengambil botol giok kecil dari cincin penyimpanannya dan mengiris telapak tangannya. Setelah memasukkan beberapa tetes darah ke dalam botol kecil tersebut, tanpa ragu mereka lalu memberikannya pada King Ruo. "Kakek buyut, terima kasih," ucapnya sambil menyimpan botol giok kecil tersebut. "Ruo, terima kasih. Jika saja dirimu tidak datang ke Kaisaran Dongnan, dapat dipastikan bahwa garis keturunan keluarga Xin akan hilang," ucap Xin yang sambil menatap Xin Dilang dengan rasa syukur. Xin Yang dan Xin Dilang saling bertatapan.
Mereka merasa sangat malu atas konflik yang telah terjadi di antara mereka berdua. Ruoer, aku hampir mengulangi kesalahan yang sama, ucap Sin Yang pelan. Maksud kakek buyut? Tanya King Ruo bingung. Ruoer, konflik yang terjadi antara kami berdua itu sangatlah sederhana. Aku memaksa bibimu Sin Hua untuk menikah dengan Xiao Wang untuk mengikat persaudaraan dan menambah kekuatan kita. Tetapi aku ditentang ayahnya kakekmu Sin Dilang, karena keluarga Suci Xiao telah mendukung klan Suci Xing. Aku bersikeras, tapi bibimu Sin Hua juga punya kasus yang sama dengan nenekmu, yaitu jatuh cinta dengan pemuda dari klan kecil Fei, ucap Sin Yang sambil mendesah. Dilang, maafkan ayah. Ayah, aku juga minta maaf. Kakek buyut, aku ada ide. Bagaimana setelah pertemuan para petinggi klan di klan Fangyu, kakek buyut mendatangi klan Fei? Ini dapat mengalihkan perhatian para musuh. Mereka akan menganggap kita tidak bergerak, sehingga kita dapat melihat siapa musuh yang akan bergerak duluan. Aku setuju, ucap Sin Dilang cepat. Baik, Dilang, kabarkan ini pada putrimu Sin Hua. Baik ayah, segera akan aku sampaikan. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu bernafas lega. Beberapa masalah telah mereka selesaikan mulai dari dukungan para klan, titik terang keberadaan Sin Hye, hingga konflik karena perjodohan yang terjadi antara Sin Yang dengan Sin Dilang. Ruoer, Ling aku akan membawamu untuk menemui keluarga besar kita, ucap Sin Dilang dengan bahagia. King Ruo dan King Ling tiba-tiba terdiam dan menatap dua leluhur yang ada di hadapannya dengan sedikit bingung. Kakek buyut, saat ini kami berdua sedang melakukan penyamaran, dan kami tidak ingin keberadaan kami di luar wilayah barat diketahui oleh banyak orang, karena akan membahayakan wilayah barat, ucap King Ling menjelaskan. Sin Yang dan Sin Dilang saling berpandangan. Jika demikian, kalian tetap menggunakan penyamaran kalian. Setidaknya kalian dapat melihat wajah-wajah saudara kalian, ucap Sin Yang menemukan ide. King Ruo dan King Ling menggelengkan kepala. Itu tidak benar, hanya saja jangan sebutkan nama kami. Aku harap di antara murid klan tidak ada yang mengenal kami. Baiklah, karena masih ada waktu, kita akan ke wilayah terlarang klan. Sin Yang dan Sin Dilang lalu membawa King Ruo dan King Ling keluar dari istana kota lalu memasuki wilayah terlarang klan. Jarak antara istana kota dan wilayah terlarang klan hanya berjarak 1 kilometer. Istana kota merupakan tempat untuk mengatur pemerintahan kerajaan Sin, sedangkan wilayah terlarang klan adalah tempat khusus yang didiami oleh keluarga Suci Sin. King Ruo dan King Ling tetap tidak mengubah tampilan mereka. Cukup lama mereka berjalan hingga akhirnya tiba di gerbang klan. Dengan segera murid yang berjaga membuka gerbang dan mempersilahkan rombongan itu masuk. Kedatangan Sin Yang dan Sin Dilang beserta King Ruo dan King Ling disambut tatapan bahagia para penghuni klan. Panggil putri Sin Hua untuk datang ke aula istana klan, sekarang. Ucap Sin Dilang pada prajurit jaga. Selain putrinya, Sin Dilang juga meminta para murid untuk memanggil para petinggi klan dan semua putranya. King Ruo dan King Ling lalu dibawa ke istana klan. Aura kuno yang cukup pekat cukup menindas saat mereka melewati pintu istana. Selain itu, dua buah pilar hijau yang berada di depan pintu istana juga langsung bercahaya saat para murid klan melewatinya, sehingga mereka dapat membedakan orang yang masuk ke dalam istana itu. Di dalam aula istana, King Ruo dan King Ling diminta oleh Sin Yang dan Sin Dilang untuk duduk di kursi utama, tetapi permintaan itu dengan tegas ditolak oleh King Ruo. Para murid dan para tetua klan yang telah hadir di tempat itu menatap tindakan Sin Yang dan Sin Dilang dengan bingung. Selain itu mereka begitu terpesona oleh kecantikan King Ling dan ketampanan King Ruo. Siapakah kedua pemuda ini? Mengapa Patriark dan Panglima Dilang begitu menghormatinya? Ucap kerumunan itu bergumam. Di dalam istana kota, Sin Yang dipanggil raja, sedangkan pada saat berada di dalam klan, dia merupakan seorang patriark keluarga Suci Sin. Semakin lama tempat itu semakin ramai, dan kursi di dalam aula istana mulai terisi. Tidak lama kemudian, putra dan putri Sin Dilang datang. Ruoer, Ling
Mereka adalah bibi dan pamanmu, mereka putra dan putri dari kakekmu Sin Dilang. Sin Hua adalah putri pertamanya, dan di sampingnya Sin Chan dan Sin Hin, ucapnya berbicara melalui telepati. Sin Yang lalu menjelaskan bahwa dia memiliki 3 anak, pertama Sin Hye yang merupakan nenek King Ruo, lalu Sin Dilang yang menjadi jenderal dan panglima utama kerajaan Sin, lalu Sin Mosu yang meninggalkan klan. King Ruo dan King Ling mengangguk, tanda mengerti, kakek buyut, mengapa bibi dan pamanku belum menikah? Tanya King Ruo penasaran. Ruo ini adalah kesalahanku. Apakah kamu ingat konflik yang sebelumnya? Itu karena aku tidak ingin keturunanku menikahi sembarang orang, ucapnya mulai mendesah. Semua orang di tempat itu terlihat bingung, karena tidak biasanya Sin yang mengumpulkan orang dengan tiba-tiba. Dilang, bicaralah. Sin Dilang lalu berdiri dan mulai berbicara. Para tetua, serta semua murid, terima kasih telah datang. Pertama aku ingin mengumumkan bahwa putriku Sin Hua, ucapnya sambil menatap Sin Hua yang terlihat gelisah sambil menundukkan wajahnya. Hua segera ayah dan kakekmu akan mengunjungi klan Fei, dan membicarakan pernikahan kalian. Semua orang begitu terkejutnya. Mereka tidak pernah menyangka dengan pengumuman yang tiba-tiba itu, bahkan Sin Hua sampai berdiri dari kursinya. Mereka masih merasa tidak yakin, karena perjodohan yang diinginkan oleh Sin Yang sebelumnya bahkan menjadi pertentangan antara Sin Yang dan Sin Dilang. Hua kakek merestuimu, dan ini akan berlaku pada semua orang, ucap Sin Yang tegas. Kakek, terima kasih, ucap Sin Hua sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Semua orang yang mendengar pernyataan itu begitu senang, bahkan mereka mulai mengucapkan selamat pada Sin Hua. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu penasaran dengan keputusan yang telah diberikan oleh Sin Yang. Mungkin karena pasangan muda itu, ucap semua orang dengan penasaran. Baiklah, aku juga ingin memperkenalkan 2 tamu luar biasa kita. Dia adalah cucu dari kakakku Sin Hye dan istrinya, ucap Sin Dilang lantang. Apa? Tuan putri klan masih hidup, ucap para tetua. Ruangan itu menjadi gaduh, mereka tidak pernah menyangka bahwa peristiwa kacau pada masa lampau itu ternyata masih menyisakan keajaiban yang membuat mereka terpaku. Mereka semua yang ada di tempat itu menatap King Ruo dan King Ling dengan lekat. Cucunya begitu tampan, bahkan istrinya begitu cantik, gumam kerumunan. Peringatan, ini bersifat rahasia. Aku tidak ingin ada di antara kalian menceritakan bahwa kakakku ternyata memiliki keturunan dan dia masih hidup. Ingat ini demi keselamatannya karena musuhnya adalah seorang kaisar, ucap Sin Dilang tegas. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepalanya dan mereka mengerti hal itu. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu sangat senang, terlebih dengan aturan yang telah dihilangkan oleh Sin Yang. Makanan dan minuman mulai dihidangkan untuk menjamu semua orang ada di tempat itu, bahkan mereka makan dan minum sambil tertawa. Saat mereka sedang menikmati kebahagiaan itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda menatap semua orang dengan terkejut. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi adalah orang tersebut datang di hadapan King Ruo dan King Ling dengan tergesa-gesa lalu hendak berlutut. Penguasa Ba, ucapnya dengan kata-kata tercekat saat King Ruo mengangkat tangannya. Kakek buyut, siapa dia? Tanya King Ruo tegas. Ruo dia adalah kakek bungsumu, Sin Mosu, jawab Sin Yang tenang. Apa? Pemuda itu semakin terkejut. King Ruo dan King Ling turun dari kursinya lalu berlutut di hadapan Sin Mosu. Hormat pada kakek Mosu, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sin Mosu mematung, lidahnya terasa keluh, bahkan semua orang yang ada di tempat itu dapat melihat tubuhnya bergetar dan terlihat ketakutan. Dengan pelan Mosu juga ingin berlutut, tetapi tindakannya segera dihentikan oleh King Ruo. Adikku Mosu, apa yang kamu lakukan? Dia adalah cucu dari kakak pertama kita Sin Hye. Terimalah hormatnya, ucap Sin Dilang semakin mengejutkan Sin Mosu. Ruangan tersebut menjadi hening, karena semua orang terdiam. Kakak Hua, sebelumnya, jika aku tidak salah dengar,
Paman Mosu menyebut cucu bibi Sin Hye itu penguasa Ba, ucap Sin Chan terlihat penasaran. Tampak kebimbangan di wajah Sin Mosu. Sebagai seorang pengembara yang menjelajahi berbagai tempat, tentu dia mengetahui identitas pemuda yang ada di hadapannya itu, tetapi yang sangat mengejutkannya adalah kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Sin Dilang. "Ayah, apakah dia?" tanya Sin Mosu sambil menatap ke arah Sin Yang. "Benar, dia adalah cucu kakakmu, Sin Hye." Sin Mosu menatap King Ruo dan King Ling yang masih berlutut di hadapannya dengan bingung. "Penguasa Barat, hormatmu aku terima, berdirilah," ucapnya. Tiba-tiba wajah semua orang pucat pasi. Kini mereka dengan jelas mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Sin Mosu. Yang membuat mereka semakin ketakutan adalah perubahan wajah King Ruo yang terlihat sedikit kesal. "Penguasa Barat, mohon maaf," ucapnya sambil menangkupkan tangannya, tetapi Sin Mosu lupa dengan kata-kata yang selalu diucapkannya dengan menyebut nama King Ruo sebagai penguasa dari Barat. "Kakek, sudahlah, jangan minta maaf lagi, silakan duduk," ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. "Ayah, saudara Dilang, aku begitu gugup. Aku bahkan tidak tahu dengan apa aku harus memanggilnya," ucapnya menyadari kesalahannya. "Sudah terlanjur basah," ucap King Ruo lalu berdiri. "Saudara sekalian serta para tetua, aku King Ruo dan dia istriku Duan Ling," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Mereka begitu ketakutan dan merasa ngeri, sehingga tidak ada yang menjawab sapaan hormatnya. Mereka semua pernah mendengar reputasi King Ruo. Yang membuat mereka sangat ketakutan adalah sikap yang akan dilakukan oleh King Ruo atas peristiwa yang terjadi puluhan tahun silam. "Ruo duduklah," ucap Sin yang memecah keheningan itu. Dengan tenang King Ruo dan King Ling lalu duduk kembali pada kursinya. "Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Jika dia mau, dari awal dia sudah memporak-porandakan klan ini. Perlu kalian ketahui bahwa Ruo lah yang telah mendamaikan kami berdua, bahkan dia telah membantu kita dengan mengarahkan klan Mogu untuk mendukung klan kita," ucap Sin yang dengan suara lantang. "Ingat, rahasia ini hanya kita yang tahu dan aku tidak ingin berita ini keluar dari lingkungan klan, bahkan aku sendiri yang akan membunuh kalian jika kalian berani menyebarkan berita keberadaannya," ucap Sin Dilang tegas. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu merasa lega, dan mereka menatap King Ruo dengan hormat. Walaupun demikian, mereka masih merasa ketakutan, terutama dengan ancaman Sin Dilang. Dengan tenang King Ruo lalu menjelaskan semua tindakan yang dilakukan oleh Sin Dilang. "Wilayah Barat akan mengalami bahaya besar jika orang-orang aliran hitam mengetahui keberadaanku di luar wilayah itu. Itulah alasannya mengapa keberadaanku tidak boleh diketahui orang lain," ucap King Ruo menjelaskan. Mereka mengangguk dan memahami hal itu. "Ruo jika kami boleh tahu, berarti Tetua Agung Sekte Gunung Emas adalah?" tanya Sin Mosu terlihat penasaran. "Benar, Tetua Agung Sekte Gunung Emas adalah nenek Sin Hye." "Apa, King Ruo itu adalah Sin Hye?" Tiba-tiba ruangan itu menjadi gaduh. Mereka semua tentu pernah mendengar kisah, dalam perang besar antara Sekte Gunung Emas dengan Sekte Langit Kegelapan, King Ruo pernah membuat pernyataan bahwa King Ruo adalah cucunya. "Aku ingatkan kalian semua untuk tidak datang ke Sekte Gunung Emas," ucap King Ruo mengejutkan semua orang. "Tunggu sampai aku menyelesaikan kesalahpahaman ini. Kalian tentu tahu dengan posisinya yang berkuasa di Sekte, dia dapat dengan mudah menggerakkan pasukan panah bumi atau panah langit untuk menghancurkan kekaisaran Dongnan, tetapi dia tidak melakukannya. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, aku bahkan tidak mengetahui jika dia berasal dari klan ini, dan kalian dapat menyimpulkannya sendiri." Ruangan itu menjadi senyap. Mereka memahami dan menganggap tindakan Sin Hye merupakan suatu kewajaran. "Baiklah, tidak perlu dipikirkan. Dengan mengetahui keberadaannya, itu sudah cukup bagi kita semua. Ingat, jangan ada yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita sama-sama menjaga rahasia ini, terutama rahasia keberadaan Ruo," ucap Sin yang mengingatkan semua orang.
Semua orang melanjutkan perjamuan itu dengan gembira. Shin Mosu yang baru saja datang lalu menceritakan perjalanan, hingga dia mengenal King Ruo sebagai penguasa dari barat. Selain itu, dia juga menjelaskan alasan kedatangannya, yaitu untuk membantu pihak kerajaan dalam menghadapi kekacauan yang akan datang. Dalam kebersamaan itu, dari antara semua orang, King Ruo merasa akrab dan dekat dengan Shin Mosu, bahkan mereka berdua seperti dua sahabat yang telah lama berpisah. Hingga menjelang malam, pesta itu akhirnya berakhir. Sebelum bubarkan diri, sekali lagi Shin yang mengingatkan semua orang untuk menjaga rahasia yang terjadi dalam klan. Setelah semua orang pergi, di dalam ruangan itu kini hanya ada King Ruo, King Ling, Shin Yang, Dilang dan Shin Mosu. "Ruo apakah kita akan segera berangkat ke klan Fang Yu?" tanya Shin Dilang. "Kakek, bagaimana?" tanya King Ruo pada Shin Yang. "Kita sudah bisa berangkat. Ingat, untuk tidak menarik perhatian banyak orang." Satu persatu mereka meninggalkan ruangan itu, dimulai dari Shin Dilang, lalu disusul oleh Shin Mosu. Kini hanya ada King Ruo dan King Ling, serta Shin Yang. "Kakek buyut, ini untukmu," ucap King Ruo sambil memberikan sebuah pedang biru keemasan yang merupakan senjata dewa bumi tingkat puncak, serta cincin tingkat langit. "Ruo seharusnya aku yang..." "Kakek buyut, terimalah," ucap King Ruo tenang. Setelah memberikan kedua benda tersebut, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan ruangan itu. Shin Yang menatap kepergian King Ruo dan King Ling dengan perasaan bangga, serta rasa malu atas pemberian dan kebaikan yang dilakukan oleh cucu putrinya tersebut. Shin Yang tiba-tiba terduduk dari kursinya, matanya yang tajam merasa tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Di dalam cincin penyimpanan yang telah diberikan oleh King Ruo sebelumnya, terdapat ribuan buah abadi serta jutaan kristal jiwa. "Oh langit," ucapnya dengan tangan gemetar. "Ruo terima kasih." Mimin geser ceritanya. "Tetua alurmu di utara kerajaan Shin, klan Fang Yu yang berada di lembah Senlin terlihat tenang dan biasa-biasa saja, tetapi di dalam aula istana klan, telah berkumpul beberapa para petinggi klan. Juga telah hadir Patriark klan Wuming dan Patriark klan Tang yang merupakan dua klan bangsawan yang ada di kerajaan Shin, serta beberapa Patriark klan kecil lainnya." Semakin malam, tempat itu semakin ramai. Satu persatu para tetua dan perwakilan dari klan yang setia pada keluarga suci Shin terus berdatangan. Menjelang tengah malam, King Ruo dan King Ling akhirnya tiba di tempat itu dan muncul dengan identitas sebagai Tetua Agung Mogu Fengkuang dan Mogu Ha. Dari atas langit, King Ruo dan King Ling yang jelas dapat melihat pergerakan yang ada di dalam klan itu. 200 meter dari benteng klan, terlihat para murid klan melakukan penjagaan. "Tidak buruk," ucap King Ruo sambil mendekati gerbang benteng. "Tetua Agung Mogu Fengkuang dan saudara Mogu Ha, selamat datang di klan kecil kami. Kedatangan Anda sudah ditunggu oleh para tetua yang lainnya," ucap murid klan Fang Yu menyapa kedatangan King Ruo dan King Ling dengan ramah. "Prajurit, terima kasih," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu memasuki gerbang klan. Di dalam aula klan, semua orang mulai terlihat gelisah, karena sebagian para tetua dan perwakilan klan telah datang, tetapi acara tersebut masih belum dimulai. "Saudara sekalian, aku harap Anda semuanya bersabar. Kita akan menunggu Tetua Agung Fengkuang, setelah itu kita akan memulai pembicaraannya," ucap Shin Dilang menenangkan semua orang. King Ruo dan King Ling memasuki aula istana klan Fang Yu dengan tenang. Kedatangan mereka berdua disambut dengan tatapan tajam para tamu lainnya, yang seakan tidak suka dengan keterlambatan itu. "Tetua Agung Fengkuang, silahkan duduk," ucap Shin Dilang sambil tersenyum kecil. "Jika saja semua orang yang ada di dalam ruangan ini tahu bahwa Mogu Fengkuang ini adalah Ruo aku yakin tatapan tajam mereka itu akan berubah dengan wajah pucat pasi," ucap Shin Mosu berbicara pada Shin Dilang melalui telepati. "Baiklah, jika tidak ada lagi yang kita tunggu, maka pembicaraan ini dapat kita mulai," ucap Shin yang membuka pertemuan itu. Shin yang lalu memaparkan semua permasalahannya, mulai dari situasi yang sedang terjadi.
Keberadaan keluarga suci Sing dan keluarga suci Luan yang ingin memberontak serta kekuatannya hingga keterlibatan Kaisar Dong Xianzai dengan tangan kanannya, pasukan pisau perak. Semua orang terlihat dengan serius mendengarkan pemaparan itu. Aku ingin mendengar pendapat kalian mengenai hal ini, ucap Sin yang mengakhiri pemaparannya. Sebaiknya kita tunggu pergerakan mereka, lalu kita lawan dengan serangan kejutan, ucap Tang Qisang, Patriark Klan Tang. Aku rasa, kita tidak perlu menunggu pergerakan mereka, kita serang saja, ucap Wu Minghan, Patriark Klan Wuming. Satu persatu para patriark dan para tetua memberikan tanggapannya. Baik, pendapat saudara kita tampung dulu. Tetua Agung Feng Kuang, apa pendapat Anda? Tanya Sin yang menatap King Ruo dengan penuh hormat. Walaupun dia sebagai leluhurnya, tetapi perbedaan kedudukan serta kekuasaan King Ruo sebagai wakil pemimpin puncak Sekte Gunung Emas dengannya sangat jauh berbeda. Saudara sekalian, menurutku, kita semua yang ada di dalam ruangan ini tidak ingin kita dirugikan, apalagi mengorbankan pasukan kita dalam jumlah yang banyak karena kita sudah mengetahui kekuatan mereka. Aku rasa, sebaiknya kita membagi tugas. Dalam hal ini, ada dua keluarga suci beserta kelompoknya yang akan kita tangani. Menurut kalian, siapa yang perlu kita tangani terlebih dahulu? Tanya King Ruo tenang. Aku rasa kita perlu menangani keluarga suci Sing terlebih dahulu, ucap mereka satu persatu. Baik, mari kita tangani keluarga suci Sing terlebih dahulu. Kita akan membagi tugas, klan Wuming dan klan Tang, tangani klan Muzi atau keluarga suci Xiao. Sedangkan klan kecil lainnya, tangani dengan cara yang sama, yaitu satu klan kecil mereka ditangani dua klan kita. Klan Fang Yu dan klan Hei, klan Wang dan klan Jung, klan Han dan klan Lao, klan Chao dan klan Song, dan klan Jiu dengan klan Zhao. Kalian ditugaskan untuk menyerang satu klan kecil mereka. Lakukan penyerangan pada hari yang sama, secara tiba-tiba. Ingat, jangan membawa semua pasukan. Setiap klan, pasukan utama harus dibagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok untuk menyerang, dan satu kelompok untuk bertahan, ucap King Ruo menjelaskan. Para tetua tingkat tinggi klan Mogu, bahkan Patriark Mogu Hen menatap King Ruo dengan bangga. Lalu bagaimana dengan keluarga suci Sing? Tanya salah satu tetua. Karena ini sangat beresiko, tugas ini akan diambil alih oleh keluarga suci Sin dan klan Mogu, jawab King Ruo tenang. Tetua Agung Feng Kuang, bagaimana dengan klan yang tidak kita serang? Tanya Jiuan, Patriark klan Jiu. Patriark Jiuan, anggap saja mereka beruntung. Dengan serangan yang kita lancarkan, aku rasa itu akan menjadi peringatan keras bagi mereka. Ini ide yang sangat luar biasa. Aku sangat setuju. Para patriark dan para tetua lainnya, apa pendapat kalian? Tanya Sin Dilang dengan penuh semangat. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepala dan menyetujui ide tersebut. Tetua Agung Feng Kuang, bagaimana dengan keluarga suci Luan dan pasukan pisau perak? Tanya Tang Qishan. Patriark Tang Qishan, karena ini adalah serangan rahasia, kita abaikan saja. Usahakan penyerangan yang kita lakukan ini dengan tenang, jangan sampai mereka tahu pergerakan kita, ucap King Ruo tegas. Lalu kapan kita bergerak dan bagaimana teknis pelaksanaannya? Tanya Wu Minghan. Lusa kita akan bergerak. Lakukan pada malam hari, jawab Sin yang tegas. Mengapa harus lusa? Tanya salah satu tetua dari klan Fang Yu. Besok, aku dan keluarga besarku akan mengunjungi klan Fei, untuk membicarakan pernikahan putri Xin Hua dengan Fei Hong. Saat kami melakukan kunjungan keluarga, kalian dapat menyiapkan pasukan, jawab Sin yang menjelaskan. Apakah ini tidak terlalu berisiko? Tanya Tang Qishan. Patriark Tang Qishan, ini adalah strategi terbaik. Dengan adanya kunjungan keluarga ini, keluarga suci Sing dan Luan tidak akan pernah mengira jika kita akan menyerang salah satu dari mereka, jawab Sin Dilang. Tetua Agung Mogu Feng Kuang, apa pendapat Anda? Tanya Sin Yang. Aku rasa sangat jelas. Ingat, untuk membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan menyerang,
dan kelompok 2 akan bertahan di klan, dan hari kedua, kita akan menyerang keluarga suci Luan. Dalam hal ini, kelompok kedua yang akan menyerang dan kelompok pertama akan bertahan di dalam klan. Para tetua tingkat tinggi klan Mogu menatap King Ruo dengan ternganga. Kali ini mata mereka benar-benar terbuka. Tidak hanya para tetua dari klan Mogu, tetapi para tetua dan patriark klan lain juga menatap King Ruo dengan kagum. Mereka yang sebelumnya merasa kesal karena keterlambatan King Ruo kini merasa malu. Wajar jika Yang Mulia Raja Xin Yang sangat menghargai tetua agung Mogu Fengkuang, ucap mereka sambil bergumam. Xin Yang lalu berdiri. Karena semuanya telah setuju, aku mohon kerjasamanya. Sebagai terima kasih, aku minta para patriark untuk maju. Satu persatu para patriark lalu maju ke depan. Masing-masing dari mereka lalu menerima satu buah cincin penyimpanan tingkat kaisar yang berisi masing-masing 20 buah-buahan abadi. Para patriark yang menerima cincin penyimpanan tiba-tiba bergetar. Mereka menatap Xin Yang dengan ternganga. Tiba-tiba para patriark itu berlutut. Yang Mulia Raja, terima kasih, ucap mereka sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jika kalian kuat, lalu siapakah yang dapat mengalahkan kita? Kita harus kuat bersama. Terima kasih telah setia pada keluarga suci kami, ucap Xin Yang tegas. Para patriark klan itu merasa bermimpi, karena di tangan mereka telah tergenggam sumber daya langka tingkat tinggi yang sangat berharga. Bahkan jika diuangkan, nilai dari sumber daya tersebut sama dengan jutaan kristal jiwa. King Ruo hanya tersenyum-senyum kecil, sedangkan para tetua klan, mereka dibuat penasaran. Ternyata kakek buyut juga memikirkan hal ini. Batin King Ruo senang. Menurut King Ruo, tindakan yang dilakukan oleh Xin Yang adalah cara yang sangat efektif untuk mengikat klan-klan kecil itu agar semakin setia dan loyal. Baik, pertemuan ini kita akhiri. Ingat bergerak sesuai rencana. 1 hari kemudian setelah menyerang keluarga suci Luan, kalian aku undang untuk datang ke istana kota, ucap Xin Yang mengakhiri pertemuan itu. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan itu. Mereka menatap kepergian Xin Yang, Xin Dilang dan Xin Mosu dengan kagum. Mereka benar-benar keluarga suci yang sangat kuat. Tidak sia-sia kita mengabdi padanya, ucap para patriark klan kecil. Mereka sangat bahagia. Dalam bayangan mereka, dengan jumlah buah-buahan abadi yang dibagikan, seberapa banyak yang klan Xin miliki. Keluarga suci Xin benar-benar kaya, ucap para tetua klan yang akhirnya mengetahui isi cincin penyimpanan yang telah diberikan oleh Xin Yang pada patriark klan mereka. Saudara Fengkuang dan Mogu Ha, kami pergi dulu, ucap Mogu Dingzi sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Dengan tenang dan ramah King Ruo dan King Ling menjawab sapaan hormat mereka. Sebelumnya King Ruo ingin menghancurkan klan Mogu, tetapi karena kelima tetua tingkat tinggi itu mendukung klan Xin, akhirnya King Ruo mengurungkan niatnya. Justru dia merangkul klan itu dan mengarahkannya untuk mengabdi pada klan Xin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.